Ya, selamat sore teman-teman semua. Di hari ini Kakak bersama dengan Ibu Desi akan sharing sedikit tentang menjadi seorang pemimpin di GPM. Itu Kakak akan bertanya beberapa pertanyaan dan Ibu akan merespon. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Mungkin Ibu bisa sharing sedikit tentang Ibu punya pengalaman menjadi pemimpin di seorang pendeta perempuan di GPM seperti apa? Pengalaman menjadi pendeta perempuan di GPM itu memang melalui proses yang masih muda ya. Bermula sebenarnya karena sejak sebelum sekolah teologi yang terlibat di pengalaman pelayanan, misalnya sekolah minggu, ketemu GPM, itu dua wadah yang membentuk sampai jadi kayak sekarang. Terus dari dua referensi itu kemudian menjalani masa vikaris kurang lebih 1 tahun, lalu jadi pendeta kurang lebih 7 tahun, tapi jadi pendeta di 2 jemaat berbeda dengan 2 karakteristik jemaat juga yang berbeda, karena 5 tahun di jemaat yang terisolir jauh di Aru, Rebi namanya, dan di jemaat kedua itu jemaat semi urban lah, itu tapi di pusat kota di urban. 7 tahun pengalaman pelayanan itu yang bikin bisa jadi seperti sekarang, sampai akhirnya tanpa diduga bisa dituntun Tuhan masuk di kampus. Dalam masa-masa itu juga tanpa sadar di waktu di Dogo juga, karena punya historis sebelumnya jadi dulu ketua ranting, pernah jadi ketua bidang 3 anggota muda GPM sejak SMA kelas 1, terus ketua cabang, lalu jadi sekretaris daerah, dari sekretaris daerah kemudian diproses jadi pengurus besar periode, lalu dari situlah lalu masuk di kampus sambil melakukan tugas itu. Jadi kayak kalau mau merefleksikan Desi yang sekarang itu memang tidak instan. Desi yang sekarang itu sudah diproses dengan pengalaman pelayanan. Jadi kalau pertanyaannya jadi pemimpin, menurut kita sendiri pemimpin itu hamba, pemimpin itu pelayan. Jadi kalau orang bilang pemimpin itu berhubungan dengan kait, bagi kita sendiri pemimpin itu tidak selamanya untuk membesarkan kait, tapi pemimpin itu justru menghamba, melayani. Jadi kalau kita sudah sedia melakukan pelayanan dengan ikhlas, itu buah yang memang investasikan. Jadi kayak kita merasa sekarang, kadang-kadang orang berpikir, oh ini Desi yang sekarang begini pencapaiannya, tapi bagi kita itu buah dari dulu kita setia melayani di sekolah minggu dan juga melayani yang tanpa pamrih, dan akhirnya menuai buahnya sekarang. Yang terakhir bisa sharing sedikit terkait dengan tips-tips apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin perempuan di GPM yang berbalik dengan supaya kalau ada anak pendeta atau ibu yang lain juga yang mungkin tidak ditempatkan di daerah tertentu di sekolah, ini caranya supaya bisa menghadapi tantangan. Yang pertama, pendeta perempuan menjadi jadi diri sendiri, tidak perlu menjadi sama dengan orang lain, karena kita selalu berpikir setiap orang itu punya jalan masing-masing. Dan ketemu nikmatkan proses saja dan tidak pernah sempurna membangun diri orang lain, karena menurut kita di dalam diri perempuan itu ada kekuatan yang besar. Itu yang kedua, selalu minta hikmat dari Tuhan supaya, karena seorang perempuan itu kita kekuatannya
ada dia pun kalau bukan hati bahwa sekeras-kerasnya orang perempuan, tapi dia punya sisi inner heart-nya itu yang membuat dia beda dari orang lain. Dan itu kita lihat waktu bagi Bu Levi ketika dia bilang dulu dia itu banyak sekali pendekatan laki mengalami kekerasan, tapi berakhir dengan pulang baik-baik. Tapi ketika dia menghadapi, dia orang Levi bilang ini, ibu nih biar ibu marah, dan ibu saya nggak tahu. Dong melihat sisi itu, beda itu mungkin yang tidak dimiliki oleh kita. Dan ketiga, menunjukkan pendeta perempuan itu harus belajar hargai diri sendiri. Harus kalau dia respect kepada diri, bagaimana dia bisa respect kepada orang lain. Jangan tuntut orang lain yang lalu pendeta perempuan dia ketemu jalan sunyi. Maksudnya kadang-kadang ketemu jalan itu yang betul pilih dan betul jalan itu jalan yang sepi. Sehingga berdoa di situ, tapi jangan takut karena di jalan sepi itu akan menemukan Tuhan. Dan di dalam sepi itulah kita akan bisa menemukan. Yang terakhir itu adalah doa. Doa itu bisa buat kita melangkah sejauh dan seluas apa. Kita rasa itu. Ya teman-teman, terima kasih. Kami sudah selesai melakukan proses sharing terkait kepemimpinan perempuan dengan kondisi. Semoga lewat video ini teman-teman juga bisa mendapatkan pelajaran bagaimana menjadi seorang pemimpin, apalagi seorang pemimpin perempuan di IDN. Ya, dan terima kasih.